yang tidak punya harta, miskin papa, datang kepadanya minta sedekah. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada ketiganya. Setelah mereka sukses, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Ya, maka datanglah malaikat tadi dalam bentuk seorang laki-laki miskin, ya, dan membutuhkan pertolongan. Ya, miskin dan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Faqal, malaikat itu mengatakan, rajulun miskin, aku ini adalah seorang laki-laki miskin. Qad inqata'at biyal hibal. Ya, aku telah kehabisan bekal perjalanan. Inqata'at biyal hibal artinya aku adalah musafir kelana yang telah terputus dan telah habis segala bekalku, tidak punya bekal. Fi safari, di dalam perjalananku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bika. Dan tidak ada yang dapat menolongku untuk melanjutkan perjalananku ini ya pada hari ini kecuali ya atas bantuan Allah kemudian bantuanmu. Ya, tidak ada yang dapat menolongku sekarang ini ya kecuali ya Allah Subhanahu wa taala kemudian dirimu. Aku tidak dapat melanjutkan perjalananku ini. Aku seorang laki-laki miskin yang terputus, yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, demikian. Jadi betul-betul ya laki-laki ini datang dalam kondisi dia memang sangat membutuhkan pertolongan ini. Kemudian dia mengatakan, as'aluka billadzi a'taka al-lawan al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu, aku mohon kepadamu bantuan ya. Dengan ya ini adalah satu kita katakan perkara yang sangat agung apabila seseorang minta kepada kita dengan menyebut asma Allah ya, maka kita hendaknya memberi apabila kita mampu memberi ya. Ada orang datang kepada kita dan meminta ya dengan menyebut asma Allah, maka kita kalau mampu maka kita memberi ya, dan kalau tidak mampu maka kita ya menolaknya dengan cara yang ma'ruf atau mohon maaf ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Jangan kita tolak. Nah, demikian. As'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasan. Aku meminta kepadamu melalui ataupun dengan Allah ataupun melalui Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu warna kulit yang bagus, kulit yang mulus dan harta berupa unta. Agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini, atabalaghu bihi fi safari. Agar aku dapat melanjutkan perjalananku ini, aku mohon kepadamu demi Allah ya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu kenikmatan-kenikmatan ini ya, agar aku dapat melanjutkan perjalananku. Maka apa jawaban orang yang dulunya menderita sengsara, terkena penyakit kusta ya, tidak punya harta, miskin, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ya, memberikan harta dan kelebihan kepadanya, memberikan kesembuhan kepadanya. Dia menjawab dengan sombongnya, al-huququ katsira. Masih banyak hak-hak yang harus aku keluarkan. Ya, jadi dia menolak untuk memberi orang ini. Dia mengatakan al-huququ katsira. Banyak sekali kewajiban-kewajiban, banyak sekali hal-hal yang aku harus keluarkan. Urusan-urusan yang harus aku selesaikan. Ya, faqal ya, maka dia mengatakan malaikat itu berkata kepada orang ini ya, kepada orang yang dulunya terkena penyakit kusta ini, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abras yaqdharukan nas, bukankah kamu dulu terkena penyakit kusta? Bukankah dahulu kamu orang yang terkena penyakit kusta hingga orang-orang merasa jijik terhadapmu? Fakiran, bukankah dulu kamu orang yang fakir? Fa'atakallah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta. Maka dia pun mengatakan, faqal, orang yang terkena penyakit kusta ini mengatakan, dia mengatakan, innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Ya, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini adalah warisan dari orang tuaku, warisan dari nenek moyangku, dari bapak-bapakku. Ya, ini harta aku dapatkan dari mereka, warisan ayahku.
Faqal, maka malaikat itu pun mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, niscaya semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dirimu kepada keadaan semula. Ya, jika kamu bohong, jika kamu dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu ke keadaan yang semula, kepada kondisi dan keadaan semula. Ya. Nah, kemudian fa'atal aqra fi suratihi wa hayatihi. Ya, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang terkena penyakit pada kepalanya hingga gundul dan botak. Ya, dan dia mengatakan seperti yang dikatakannya ya kepada laki-laki yang pertama, ya, laki-laki yang terkena penyakit kusta tadi. Ya, dia adalah seorang yang miskin, ya, terputus dari perjalanannya, kekurangan bekal untuk melanjutkan perjalanan, ya. Dan dia minta bantuan kepada laki-laki ini, ya, agar membantunya agar dapat melanjutkan perjalanannya. Ya, wa radda alaihi misla ma radda hadza. Akan tapi dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh ya orang yang pertama tadi, yaitu dia mengatakan al-huququ katsirah, masih banyak keperluanku. Ya. Masih banyak keperluanku. Aku harus mengeluarkan ini untuk ini dan itu. Ya. Maka ya, malaikat tadi mengatakan seolah-olah aku mengenalmu. Bukankah dahulu kamu orang yang ya tidak punya rambut? Engkau adalah orang yang terkena penyakit pada kepalamu hingga kamu gundul dan botak. Orang-orang jijik terhadapmu. Engkau dulu fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu harta. Ya, maka dia mengatakan innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Aku mendapatkan harta ini adalah dari warisan ya bapak-bapakku ataupun ayahku. Maka dia pun malaikat ini pun berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau bohong, engkau dusta, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Ya, nah demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya mengembalikan keadaan mereka seperti sedia kala. Nah, kemudian ya malaikat ini mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang terkena orang yang buta matanya. Ya, orang yang buta matanya. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat ini pun mendatangi orang yang buta tadi dalam bentuk dan keadaan laki-laki yang miskin. Faqal, dia mengatakan rajulun miskin wa ibnu sabil in qata'at biyal hibal fi safari. Aku adalah laki-laki miskin, ibnu sabil, yang telah kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalananku. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Tidak ada yang dapat membantuku hari ini pada saat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dirimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian dirimu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan penglihatanmu. Seekor sapi, seekor kambing agar aku dapat melanjutkan perjalananku. Faqal, maka ia pun mengatakan qad kuntu a'ma. Dulu aku adalah orang yang buta. Faraddallahu ilayya basari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhuz ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan ambil apa yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu suka. Wallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah aku tidak akan menuntut kembaliannya. Aku tidak akan menuntut kembali. Aku tidak meminta kembali apa yang engkau ambil karena Allah pada hari ini. Jadi dia persilakan ya laki-laki miskin ini yang itu merupakan malaikat ya yang menjelma dalam bentuk ya dalam wujud seorang laki-laki yang miskin. Ya, dia berkata, demi Allah, ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Aku tidak meminta kembali apa yang telah engkau ambil karena untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini pun berkata kepadanya, amsik malak. Ya. Jagalah hartamu, tahanlah hartamu. Ya, simpanlah hartamu. Fa innama
ubtulitum, sesungguhnya ya kamu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepadamu dan murka kepada dua orang temanmu yang sebelumnya, yaitu orang yang terkena penyakit kusta dan orang yang terkena penyakit pada kepalanya. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan mereka seperti sedia kala, seperti semula. Ya, kembali terkena penyakit kusta, ya, dan kemudian dicabut dan diambil seluruh harta yang telah sebelumnya Allah berikan kepada mereka. Itu kembali kepada keadaan seperti semula, seperti sedia kala. Kedua laki-laki yang pertama dan kedua tadi. Nah, demikianlah. Ada satu faedah yang dapat kita petik dari kisah yang sangat berharga ini. Ini pengalaman 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, ya, dengan kenikmatan dan kelapangan hidup. Harta dan kelapangan hidup ini sangat-sangat berharga bagi mereka. Mengapa demikian? Karena sebelumnya keadaan mereka adalah sebaliknya. Ya. Seperti seorang yang dulunya miskin. Ya, kalau kita dulu misalnya seorang yang miskin tidak punya harta, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang melimpah kepada kita. Tentu saja harta ini sangat istimewa bagi kita. Ya, sangat istimewa bagi kita. Apabila keadaan kita sebelumnya adalah misalnya miskin ataupun fakir. Demikian pula sehat. Sehat itu adalah sangat berharga. Apalagi bagi orang-orang yang sebelumnya terkena sakit. Seorang yang terkena sakit kanker misalnya, tumor ataupun penyakit-penyakit ganas lainnya, atau penyakit-penyakit yang membuat orang lari darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan. Sehat baginya adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan bernilai. Demikian pula orang miskin yang diberi harta. Harta adalah perkara yang sangat-sangat bernilai baginya. Hanya saja kadang-kadang ya kita tidak mampu untuk membedakan dan tidak dapat kita memilih apa yang terbaik untuk kita. Apakah kita lebih baik menjadi orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Nah, ini kadang-kadang susah untuk ya kita pilih. Ini adalah pilihan yang memang sangat sukar untuk kita tentukan bagi diri kita. Ada kadang-kadang orang itu tidak sabar ataupun tidak lulus apabila diberi ujian dengan kenikmatan, dengan harta. Yang mana kalau diuji dengan kemiskinan dia lulus, ya dia berhasil. Ya, apabila diuji dengan kemiskinan, tapi begitu diuji dengan kekayaan dia gagal. Sebaliknya pula ada orang yang gagal diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan dia berhasil. Ya, maka ya kita hendaknya meminta kepada Allah yang terbaik bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ya, dan jagalah kami, peliharalah kami dari api neraka. Ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi minta miskin. Akan tapi itu hadisnya ya kita tidak dapat memastikan kesahihannya. Ya, demikian pula ya tidak ada hadis yang menyuruh kita minta harta kekayaan yang melimpah ruah. Ya, tapi kita minta kebaikan, keberkahan pada hidup kita, pada usia kita. Ya. Pada usia kita, minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan bahwa kekayaan yang paling berharga adalah apa? Kaya hati. Ya, laisal ghina bi kasratil arq. Yang namanya kaya itu bukan banyak duit, banyak harta. Akan tapi yang kaya itu hakikatnya adalah orang yang kaya hati, lapang hatinya di dalam menghadapi kehidupan ini. Diberi kaya dia syukur, diberi miskin dia sabar, banyak duit dia syukur, banyak sedekah. Ya, diberi tidak ada duit dia sabar, tidak meminta-minta, berusaha walaupun ya, harus pergi ke hutan, memikul kayu bakar, menjualnya di pasar, ya, mendapat ya serupiah, 2 rupiah, 1000, 2000 itu lebih bagus daripada dia meminta-minta kepada manusia diberi ataupun
ditolak. Jadi keadaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia sikapi dengan bersyukur atau bersabar. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya ada kadang-kadang orang itu rakus dia minta kaya, doanya selalu apa? Minta kaya, ya Allah kayakanlah diriku, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang kaya. Ya. Jadi Allah jadikan, Allah beri dia kekayaan. Ya. Tapi kekayaan itu justru membuat dia lupa diri. Ya. Kekayaan itu membuat dia lupa diri. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa kewajiban-kewajibannya. Ya, maklumlah kaya mendadak kan begitu ya. Enggak tahu dia di sana ada zakat. Selama ini kan dia nerima zakat. Ya tiba dia wajib zakat dia enggak ngerti. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an. Ya. Nah kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terbaik untuk diri kita. Maka seyogianya ya kita minta kebaikan, keberkahan pada diri kita. Ya pada harta kita, pada usia kita. Yang namanya kaya itu bukanlah ya dinilai dengan banyaknya harta atau banyaknya materi, akan tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya bagaimana kita dapat ya menerima qanaah, ya menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi dan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan habis. Tidak ada habis-habisnya qanaah itu. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya diberi harta yang banyak, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahi Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Maka kita apa? Kita gunakan itu untuk ketaatan. Kita gunakan itu untuk kebaikan, untuk membantu saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Ya. Kita sedekahkan sebahagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ya kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin ataupun karib kerabat yang memerlukan bantuan. Ya, jadi kita menyalurkannya. Kita bersyukur ya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kalau kita tidak diberi harta, ya artinya Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki itu kepada kita. Ya, ditakdirkan menjadi orang miskin, ya, tidak punya duit, tidak punya harta yang banyak, maka kita bersabar. Ya bersabar di atas kemiskinan. Ya tidak, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak meminta-minta, ya ataupun melakukan hal-hal yang tercela. Ya seperti misalnya sudah miskin, ya berbuat zalim lagi kepada orang lain. Yaitu apa? Ya kita katakan menipu sana, menipu sini, alasannya saya miskin. Seolah-olah dengan kemiskinan dia bebas berbuat apapun yang dia kehendaki. Ya tidak ada dosa atasnya. Nah ini juga merupakan salah satu ujian. Ya menguji kita apakah kita bersabar dengan kemiskinan itu. Nah demikian ikhwan fillah. Jadi kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan ini. Baik dalam keadaan kita ya diberi kekayaan maupun kita diuji dengan kemiskinan. Demikian juga kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang yang sehat, yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang sakit. Orang yang sakitlah yang dapat melihat bagaimana besarnya anugerah kesehatan. Kalau kita yang sehat ini, kita tidak merasa sehat itu adalah suatu kekayaan. Sehat itu adalah suatu karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mengkufuri nikmat kesehatan. Buktinya apa? Kita sehat tapi kita malas beribadah. Kita sehat tapi kita malas melakukan kewajiban-kewajiban kita. Enggan kita melakukan kewajiban, lamban kita padahal kita sehat. Ya, azan berkumandang, ya kita justru bermalas-malasan di rumah. Ada jadwal taklim, kita justru lebih memilih ya kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, tidak menghadirinya ataupun tidak tergerak untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, padahal kita orang yang sehat. Ya coba lihat orang-orang yang sakit, yang tergeletak di rumah sakit, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ya tidak dapat pergi ke masjid padahal mereka menginginkannya. Pada saat sakit itulah kita banyak teringat untuk berbuat amal saleh. Kalau kita diuji dengan sakit, barulah teringat, waduh, azan berkumandang, sementara kita tergolek,
terbaring lemah di rumah sakit, di dipan. Barulah teringat, waduh, nikmatnya pergi ke masjid. Ya, datang ya saudara kita menjenguk kita. Ya, kita tergeletak dia di tempat tidur pernah sakit. Lalu dia pamitan, mau kemana fulan? Mau ke majelis taklim. Aduh, enaknya ke majelis taklim. Itu waktu sakit. Waktu kita terbaring lemah di atas tempat tidur, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, barulah kita merasakan nikmatnya beramal soleh. Bukankah demikian? Kita teringat untuk bersedekah ketika kita miskin, gak ada uang, ngelihat orang bersedekah, waduh, seandainya aku punya uang dapat bersedekah seperti si fulan. Akan tetapi, ya, kadang-kadang kita lupa daratan seperti yang terjadi pada dua orang itu, yang sebelumnya mereka sengsara, melarat. Allah angkat derajat, Allah beri kesehatan, Allah beri kekayaan, mereka lupa. Ya, mereka lupa keadaan mereka sebelumnya. Mereka dulu miskin, mereka dulu sakit, ya, mereka dulu tidak punya apa-apa. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala berikan segalanya, harta yang melimpah ruah, mereka lupa. Mereka kufur nikmat. Ya, mereka tidak gunakan kekayaan dan kesehatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cobalah ya kita menyadari kesehatan, kekayaan, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, itu adalah nikmat yang harus kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Coba sebut si fulan dan si fulan yang dulu bersama kita, yang dulu bercanda bersama kita, makan dan minum bareng bersamanya, kesana kemari bersamanya, tapi sekarang kemana dia? Ya sudah berkalang tanah. Artinya sudah dipanggil lebih dulu. Ajal telah lebih dulu merenggutnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kematian atasnya. Ajal telah menjemputnya. Dia tidak berada bersama kita lagi. Dia tidak berada di sisi kita lagi. Sementara kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, dan kesempatan itu adalah yang paling nikmat. Orang yang masih punya kesempatan, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar. Ya, ketahuilah bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia setelah iman dan sunnah adalah kesempatan. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan faragh. Faragh itu kesempatan. Ya. Waktu luang itu kesempatan sebenarnya. Kalau diartikan waktu luang, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kalau disebutkan kesempatan, kamu masih punya kesempatan, barulah dia berpikir, wah, masih ada kesempatan bagiku. Nabi mengatakan, aktsiru min dzikri hadhimil lazzat. Perbanyaklah oleh kamu mengingat pemutus kelezatan. Yaitu apa? Al-maut. Mengingat kematian yang merupakan pemutus kelezatan. Kelezatan apa yang diputus oleh kematian? Makan minum, bersenang-senang dengan istri, mengisi waktu luang dengan bersantai. Tidak, bukan itu yang kenikmatan yang diputus oleh kematian. Kenikmatan yang diputus oleh kematian adalah nikmat kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat, memperbaiki diri, beramal saleh. Maka dari itu orang yang mati, yang dicabut rohnya, dia berangan-angan ya ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Dan ketika mati mendatangi salah seorang dari mereka, mereka berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku. Kembalikanlah ruhku ke jasadku. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku punya kesempatan untuk beramal soleh, satu amal soleh saja dengan harta yang telah aku tinggalkan. Yaitu dikembalikan di sesaat saja, sedetik saja pun tak mengapa ke dunia ini untuk mengucapkan wakaf, sudah. Jadilah wakaf, jadilah sedekah. Gak lama-lama dia minta. Untuk dapat kesempatan sesaat saja beramal soleh. Itu angan-angan, cita-cita, keinginan orang-orang yang sudah mati.
Hanya saja mereka kan nggak bisa berbicara kepada kita. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia alam gaib yang tidak kita ketahui. Orang yang mati itu bercita-cita dia kembali. Untuk apa? Bukan untuk makan dan minum. Adakah orang yang mati berangan-angan kembali ke dunia untuk makan dan minum? Tidak. Orang yang mati syahid kembali, ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk beramal soleh, yaitu apa? Berjihad kembali, mati syahid lagi, demikian seterusnya. Jadi orang yang mati itu, baik dia mati normal maupun mati syahid, ingin kembali untuk beramal soleh. Kesempatan, punya kesempatan satu lagi untuk beramal soleh. Sesaat saja untuk beramal soleh. Jadi nikmat yang direnggut oleh kematian itu adalah nikmat kesempatan. Dan kesempatan inilah yang sering kita buang-buang, kesempatan emas. Seperti orang main bola, banyak kali peluang dibuang-buang saja. Penonton pun gemas. Wah, bodoh kali itu pemain, padahal pemain dunia. Nah, begitulah kalau orang buang-buang kesempatan emas.